Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu luar biasa. Kali ini kita melaksanakan ibadah bukan dengan cara yang biasa kita bertemu, yaitu dengan bertatap muka di dalam gereja. Tapi karena kondisi hari ini yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah secara tatap muka, Bapak Gembala kita memberikan pengumuman bahwa ibadah kali ini kita akan laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kasih setia dan penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh dipersiapkan hati kami dengan ladang hati yang terbaik. Sehingga setiap laporan firman-Mu yang tersampaikan, walaupun tidak secara langsung kami dengar, kami boleh menikmatinya melalui teknologi internet. Pada pagi hari ini kami boleh menikmatinya bersama dengan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera Kristus terus mengalir. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Filipi pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Begini firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menghadapi sebuah kondisi yang sepertinya kurang menguntungkan. Dengan adanya pandemi atau wabah corona ini mengubah banyak hal. Saya mencatat setidaknya ada struktur kehidupan kita yang sangat penting yang hari ini berubah luar biasa. Misalnya struktur ekonomi. Ekonomi punya dampak luar biasa. Kita tahu hari-hari ini pekerjaan, Anda yang wira swasta pasti akan merasakan bagaimana sepinya. Customer tidak memesan produk-produk kita. Atau bahkan Anda yang sebagai seorang karyawan, bisa jadi hari ini Anda terpaksa harus dirumahkan tanpa ada kepastian dari pihak perusahaan apakah akan digaji atau tidak. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang penting yang saat ini kita butuhkan mulai langka, harga gula mulai tinggi, harga telur mulai meranjak tinggi, dan lain sebagainya. Ini akibat dari pandemi virus corona ini yang bahkan sampai ke kota kita, kota Solo. Belum lagi struktur pokok yang kedua adalah dampak sosial. Pemerintah memberikan kepada kita sebuah peraturan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan aktivitas dari rumah. Efeknya adalah kita tidak punya interaksi sosial satu dengan yang lain. Kita saling menutup diri, memberi kesempatan kepada virus ini untuk selesai dengan cara kita mengisolasi diri. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Kita yang biasa bertemu satu dengan yang lain, bertutur sapa, bahkan bersalaman, cium pipi kanan, pipi kiri, sekarang hampir tidak pernah atau tidak bisa dilakukan karena virus corona ini yang begitu mematikan. Belum lagi dampak rohani.
Kita tahu hari ini kita melaksanakan ibadah dengan cara yang seperti ini. Ini adalah satu efek dari dampak rohani akibat dari membatasinya penyebaran virus ini. Saudara, kehidupan kita hari-hari ini tidak mudah untuk dilewati. Sulit rasanya untuk menghadapi semuanya ini dengan tetap tenang, apalagi damai sejahtera. Tetapi kita punya sumber rujukan agar kita tetap menerima damai sejahtera di tengah krisis seperti ini. Sumber rujukan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-9 bagian B saja. Saya akan bacakan. Begini firman Tuhan, Filipi pasal yang ke-9 bagian B. Dan kemudian kita akan naik di atasnya, yaitu Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Filipi pasal yang ke-4 ayat 9 bagian B berkata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dari dua pernyataan firman Tuhan dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi ini, kita bisa mencatat 4 hal penting yang mendasari orang dapat memiliki damai sejahtera. Yang pertama adalah Allah adalah sumber damai sejahtera. Kita tidak bisa mencari damai yang lain karena sumber utamanya hanya daripada Allah sendiri. Yang kedua adalah Allah akan menyertai kita. Yang ketiga, karena Allah menyertai kita, maka kita akan menerima damai sejahtera. Yang pertama tadi, Allah adalah sumber damai sejahtera. Yang kedua, Allah akan menyertai kita, bahkan sudah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan karena Allah menyertai kita, maka kita akan menerima damai sejahtera. Yang keempat adalah, damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita menerima sumber damai, yaitu Allah sendiri, yang sudah pasti menyertai kita, maka kita punya efek yang luar biasa dari penyertaan Allah itu, yaitu terpeliharanya hati dan jiwa kita. Hati dan pikiran kita, kata firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah begini, saudara. Bagaimana Allah, sang sumber damai sejahtera itu, akan menyertai kita? Caranya bagaimana? Ayat yang ke-8 menjadi kunci dari cara Allah menyertai kita atau menyertai kita dengan damai sejahtera dan yang memberikan damai di hati dan pikiran kita. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya akan mulai dengan pernyataan Rasul Paulus ketika dia berkata, jadi akhirnya saudara, semua yang benar. Apa itu semua yang benar? Ternyata apa yang disampaikan Rasul Paulus ini bicara mengenai berubahnya gaya hidup kita yang diterangi oleh penyertaan Allah dalam hidup kita. Orang yang memiliki terang sinar penyertaan Allah di dalam hidupnya, gaya hidupnya berubah, saudara. Apa yang berubah? Yang berubah di dalam gaya hidupnya yang pertama adalah semua yang benar. Artinya begini, saudara. Gaya hidup yang benar sesuai dengan firman Allah. Kalau dalam bahasa Inggris gunakan kata godly attitude atau gaya hidup yang saleh. Orang yang di dalam dirinya disertai firman Allah, disertai Allah, maka dia akan mengarahkan hidupnya atau hidupnya akan terarah sama seperti magnet, dia akan tertarik kepada magnet itu. Jadi semua yang punya unsur besi akan tertarik kepada magnet itu. Demikian juga dengan gaya hidup orang yang disertai dengan Allah, yaitu dia punya godly attitude, yaitu gaya hidup
yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi cara pandang kita adalah kita padankan dengan cara pandang Tuhan sendiri. Jadi ketika kita berkata semua yang benar, artinya mari arahkan gaya hidup kita kepada gaya hidup godly attitude, atau gaya hidup kesalehan bersama dengan Tuhan. Atau kita arahkan hati kita kepada semua kebenaran firman Tuhan. Yang kedua dikatakan semua yang mulia. Apa itu yang dimaksud dengan semua yang mulia? Ini bicara mengenai gaya hidup yang bermartabat. Pola pikirnya adalah kekekalan. Orang yang bermartabat di dalam Kristus adalah pola pikirnya itu mengarah kepada kekekalan. Apa maksudnya mengarah kepada kekekalan? Begini, kita memang hidup di dunia, saudara. Kita memang membutuhkan semua struktur kehidupan sementara kita hidup di dunia. Tetapi pola pikir kita adalah sementara kita hidup di dunia ini, kita mengarahkan hati kita kepada kekekalan. Contoh konkretnya bagaimana? Sederhana. Hari ini kita menghadapi kesulitan yang luar biasa sepertinya. Dan itu kalau kita tidak memiliki godly attitude itu tadi, atau gaya hidup sesuai dengan firman Allah, maka kita tidak punya pola hidup kekekalan. Kalau kita punya pola hidup kekekalan, artinya begini, meskipun kita mengalami kondisi yang demikian, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Kita tetap bersyukur karena kita masih punya pemelihara yang luar biasa. Pikirannya menuju kepada kekekalan. Kita tahu Tuhan pelihara kita, yes, dengan cara apapun Dia pasti pelihara kita. Hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau melihat video tayangan ini, dan engkau percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Yang ketiga dikatakan semua yang adil. Artinya begini, kita mengalami karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karakter Kristus itu adalah karakter yang adil. Apa yang Dia kerjakan itu memberikan keadilan bagi umat manusia. Jadi, mari kita membangun karakter Kristus dalam kehidupan setiap kita. Kita bangun karakter itu, sehingga itu yang menjadi gaya hidup kita. Semua yang suci. Suci artinya sebenarnya bicara mengenai yang hatinya murni. Hari ini agak susah rasanya untuk melihat orang, mengerti orang yang hatinya murni. Tetapi yang paling sederhana orang yang hatinya murni adalah begini. Cara pandang hidupnya selalu bertuju kepada Tuhan. Bisa saja kita masih salah dalam sikap, tapi kalau hati kita murni, cara pandang kita itu menuju kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan pemurnian. Yang tidak benar akan ditegur, yang tidak baik akan diingatkan, yang kemudian salah itu membuat kita harus bertobat. Hatinya murni. Daud pernah melakukan kesalahan, tetapi karena hatinya murni di hadapan Allah, Tuhan melihat Daud. Apapun yang dikerjakan, bahkan sampai dengan hari ini, selalu mengenang akan masa Daud. Kemudian yang keenam dikatakan, yang kelima dikatakan semua yang manis. Apa ini semua yang manis? Semua yang manis bicara mengenai gaya hidup yang membuat puas. Ini bukan bicara mengenai memuaskan orang lain, tapi kita punya gaya hidup yang men-setting diri kita dengan kata puas. Sudah cukup, sudah selesai. Oh, aku bersyukur. Meskipun begini, aku masih begini. Jadi kita punya gaya hidup puas. Nah, gaya hidup puas itu punya efek berantai, saudara. Kita menjadi orang yang tidak mudah marah. Kita menjadi orang yang tidak mudah sedih. Kita menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Tapi sebaliknya, kita menjadi orang yang ramah. Orang yang menyenangkan. Dan yang terakhir saya suka kata ini. Orang yang menyamankan. Berapa banyak dalam kehidupan kita ketika kesulitan, khususnya kondisi seperti ini, seringkali kita lebih sering tidak senang hati kita, tidak girang hati kita, tidak bisa nyaman, apalagi menyamankan hati orang lain. Tetapi orang yang mengalami penyertaan Allah, hidupnya adalah memiliki gaya hidup yang puas. Kemudian yang keenam dikatakan semua yang sedap didengar. Ini bicara mengenai gaya hidup yang terpuji
memuji dan mengagumi. Saudara, engkau akan menjadi orang yang luar biasa kalau engkau berperilaku terpuji. Kalau engkau dapat memuji kelebihan orang lain. Dan kalau engkau bisa mengagumi semua karya Tuhan. Semua yang terjadi, kita kagumi dengan kebesaran nama Tuhan. Kita bisa melihat semuanya itu. Yang terakhir, digunakan kata semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini bicara mengenai ekspresi kebaikan hidup setiap hari. Anda harus ekspresikan. Ekspresikan dengan apa? Dengan semangat. Ekspresikan dengan apa? Dengan sukacita yang lahir dari sebuah kebersyukuran karena Tuhan sudah menyertai kita. Nah, yang paling penting adalah bagian terakhir dari ayat yang ke-8 itu dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, saya akan bacakan dengan beberapa versi, digunakan kata begini. Pikirkanlah semuanya itu bahasa terjemahan baru. Dalam bahasa Inggris digunakan kata renungkanlah semuanya itu. Kemudian juga dikatakan pikirkanlah tentang semuanya itu. Kemudian yang bagus sekali digunakan kata juga isilah pikiranmu dengan semuanya itu. Kemudian ada juga diartikan biarkanlah pikiranmu dipenuhi dengan semuanya itu. Tetapi yang paling menarik adalah ketika bahasa kata pikirkanlah semuanya itu digunakan kata begini, saudara. Resapkanlah di dalam hatimu semuanya ini. Engkau bisa tahu banyak. Engkau bisa ngerti semua definisi dari semua yang benar, semua yang mulia. Tapi kalau itu hanya sampai di pikiran, tidak meresap sampai ke dalam sanubari kita, maka semua yang kita lakukan nol besar. Tapi sebaliknya, engkau mungkin nggak tahu banyak, hanya sepotong dari semua yang benar, semua yang mulia. Tapi ketika itu engkau resapkan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan lebih jauh, lebih besar, lebih hebat dari virus corona yang ditakuti dunia. Katakan amin. Kita bersyukur buat semuanya itu, saudara. Mari, resapkanlah semuanya itu dalam hati kita. Jadi, Allah akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Orang percaya melalui kasih karunia-Nya. Tetapi mereka harus atau kita harus berpartisipasi dengan menghilangkan hal-hal yang kita tahu akan menarik hati kita jauh daripada Tuhan. Apa yang menarik hati kita jauh daripada Tuhan? Kekhawatiran, ketakutan. Hari ini banyak orang khawatir, banyak orang takut. Dikit-dikit ini kena corona, dikit-dikit nggak bisa ini, dikit-dikit apa, kemudian menjadi takut, dan akhirnya itu yang menguasai pikiran kita. Akhirnya tanpa kita sadari, itu yang meresap dalam hati kita. Jadi semua deposit firman Tuhan sepertinya tidak berlaku dalam hidup kita. Ya betul, kita memang harus menjaga kesehatan, kita harus menjaga semuanya. Tapi di atas semuanya itu, kita harus meresapkan pikiran Kristus tinggal di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita menerima damai sejahtera, bahkan melampaui segala akal budi dan pikiran kita. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini semakin menguatkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Mari kita berdoa, saya akan hantarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami memiliki hati seperti hati-Mu. Kami sadar akan penyertaan-Mu, dan biarlah kami memiliki damai sejahtera, karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami menerima damai sejahtera. Dan di antara semua hal yang boleh kami lewati hari-hari ini, kami tahu, kami percaya bahwa firman-Mu menjadi rujukan utama dalam hidup kami. Dan pagi hari ini, biarkan berkat-Mu mengalir atas setiap anak-anak-Mu. Berkat-Mu mengalir atas setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, proteksi ilahi tinggal dalam hidup anak-anak-Mu satu persatu. Mari saudara terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, dilindungi, dijagai
Aku perintahkan malaikat berjaga-jaga atas setiap kehidupan anak-anakmu dimanapun mereka berada, mendengarkan siaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima, kami siap menghadapi semua, dan dalam minggu ke depan, hidup kami terus mengalami perubahan, sebab Engkau yang menyertai hidup kami, maka kami memiliki damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Puji